Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca 2 Timotius pasal yang pertama ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Saudaraku, berbicara soal pelayanan adalah pasti sekali kalau loyalitas itu adalah hal yang sangat penting. Di sepanjang sejarah gereja dalam segala abad pekerjaan Tuhan telah dikerjakan oleh orang-orang baik pria dan wanita yang telah berdiri teguh dengan tekun untuk hadapi tantangan dan penderitaan maupun penganiayaan. Mereka tentu saudaraku tergoda juga untuk kompromi dengan kenyamanan hidup ini. Tapi mereka memilih untuk tetap loyal pada panggilan Tuhan. Dalam masa-masa sulit sekarang ini, sangat penting bagi kita untuk kita tetap berdiri di dalam kebenaran, rela untuk menderita bagi Tuhan. Mungkin saudara kita tidak menderita pemenjaraan seperti Paulus, tapi bisa saja kita mengalami pengkhianatan, kita mengalami kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai. Banyak orang mengalami depresi, stres pada saat-saat ini. Pada saat inilah loyalitas kita kepada Tuhan diuji. Loyalitas sangat penting, saudara-saudara. Dan untuk loyal, Paulus menawarkan kepada Timotius dua hal yang sangat luar biasa. Yang pertama, peganglah. Itu kata penting. Apa yang harus dipegang adalah berpeganglah pada teladan yang engkau telah lihat. Berpeganglah pada paradigma yang Tuhan singkapkan bagimu lewat teladan-teladan yang Tuhan bawa lewat bapak-bapak rohani, pengajar-pengajar, mentor, atau apapun yang datang dalam kehidupan saudara. Berpeganglah pada teladan tersebut. Tapi tentu dasarnya adalah berpegang pada firman Tuhan, yaitu berpegang kepada ajaran sehat dari Injil, doktrin-doktrin sehat yang mendasar yang diajarkan Injil dalam kehidupan ini. Dia katakan berpeganglah. Kata berpegang itu punya pengertian dengan erat, engkau memilikinya. Seperti mengenakan sesuatu, seperti memakai satu pakaian. Engkau memilikinya dalam kehidupannya. Itu kata yang pertama, berpeganglah. Nah, kata yang kedua adalah, peliharalah. Apa yang harus dipelihara? Yang harus dipelihara di sini dikatakan adalah semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Kata peliharalah ini itu punya pengertian adalah kita betul-betul seperti preserve. Kita guard, kita jaga, tapi juga punya pengertian kita preserve, seperti mengawetkan sesuatu. Supaya komitmen kita tetap fresh. Supaya pelayanan kita tetap fresh. Penyerahan diri kita tetap fresh kepada Tuhan. Kita perlu memelihara sesuatu. Kita perlu mempersembahkan ulang kehidupan kita kepada Tuhan. Supaya semua yang kita kerjakan seperti sesuatu yang baru, yang fresh, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itu dimaksud dengan peliharalah semua harta yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia-karunia. Tuhan mempercayakan firman-Nya kepada kita. Tuhan mempercayakan jemaat-Nya kepada kita. Tuhan mengajarkan pewahyuan, mempercayakan pewahyuan-pewahyuan-Nya kepada kita. Kita perlu sekali untuk berpegang dan memelihara apa yang Tuhan berikan buat kita. Saudaraku, dalam ayat 15 sampai dengan ayatnya 18, jelas sekali memberikan gambaran tentang keadaan Paulus yang sangat gelap. Di mana saudara, para pendamping Paulus meninggalkan Paulus. Tentu ini kita juga tidak bisa katakan salah. Karena memang keadaannya di penjara sulit untuk orang datang berkunjung. Untuk orang datang untuk menjenguk Paulus. Nah, di sini saudara, Paulus memberikan definisi tentang keadaan-keadaan, yaitu contohnya kehidupan Onesiphorus, yang artinya adalah bring profit. Itu artinya adalah mendatangkan keuntungan. Loyalitas akan terlihat sekali
ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan, atau penganiayaan, masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Karena loyalitas, saudaraku, adalah kualitas kesetiaan di dalam tekanan. Dan memang benar kata Alkitab. Ada banyak orang baik, tapi orang yang setia sangat sedikit. Ini zaman-zaman di mana kita harus tetap terus setia kepada panggilan kita, setia kepada Injil Yesus Kristus, setia kepada pribadi Tuhan, setia kepada komitmen-komitmen yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab kesetiaan atau loyalitas itu adalah hal yang sangat penting. Mengulangi apa yang istri saya katakan tadi, bahwa memang benar, loyalitas adalah kesetiaan dalam tekanan, kesetiaan dalam penderitaan. Kita perlu memiliki loyalitas. Dan Paulus katakan, orang-orang seperti Onesiphorus ataupun keluarga Onesiphorus itu perlu diperhatikan karena terbukti. Bahkan Paulus mengetahui bahwa Timotius pun mengetahui hal tersebut. Sebuah kualitas loyalitas yang tidak dapat dibantah lagi. Yuk, mari kita hidup dalam hal tersebut. Saudara, mari kita memiliki kualitas kehidupan, yaitu kita memiliki loyalitas. Di dalam tantangan, di dalam penderitaan, di dalam tekanan apapun, kita tetap didapat setia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.